Selama ratusan tahun, ada satu ayat dalam Alkitab yang membuat orang tidak nyaman. Sampai-sampai, banyak yang mencari cara untuk melunakkannya. Mereka menciptakan sebuah penjelasan yang terdengar sangat masuk akal, sangat bijak, bahkan menghibur. Masalahnya, penjelasan itu kemungkinan besar tidak pernah ada dalam sejarah. Dan makna asli ayat ini jauh lebih keras dari yang selama ini kita dengar. Ayat ini muncul di 3 Injil sekaligus. Matius 19 ayat 24, Markus 10 ayat 25, Lukas 18 ayat 25. Yesus berkata, "Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat ini keras, dan justru karena kerasnya, selama berabad-abad banyak orang ingin meyakini bahwa Yesus pasti maksudnya tidak separah itu. Maka muncullah sebuah cerita. Katanya, lubang jarum itu bukan jarum jahit biasa. Itu nama sebuah pintu kecil di tembok kota Yerusalem. Untuk masuk, seekor unta harus menurunkan semua barang bawaannya, berlutut, dan merangkak pelan-pelan. Susah, tapi bisa. Kedengarannya masuk akal, bukan? Bahkan terasa seperti pelajaran rohani yang indah. Lepaskan bebanmu, berlutut di hadapan Tuhan, dan kamu bisa masuk. Tapi ini masalahnya. Mayoritas sejarawan dan arkeolog modern tidak menemukan bukti bahwa pintu semacam itu benar-benar ada di zaman Yesus. Referensi tertua tentang pintu lubang jarum baru muncul berabad-abad setelah Kristus, jauh setelah ayat itu ditulis. Bukan berarti penjelasan itu pasti salah sepenuhnya, tapi cukup untuk kita bertanya, kalau bukan itu, lalu apa yang Yesus maksud? Untuk menjawab itu, kita perlu masuk ke dalam dunia tempat Yesus berbicara. Yesus adalah seorang rabi Yahudi, dan dalam tradisi pengajaran Yahudi, ada satu gaya bahasa yang sangat umum, namanya hiperbola. Melebih-lebihkan sesuatu, bukan untuk menipu, tapi untuk menekankan. Di dalam Talmud, kumpulan teks hukum dan diskusi Yahudi kuno, ada ungkapan yang sangat mirip. Dalam Bava Metzia 38b, tertulis gambaran tentang sesuatu yang mustahil, seperti seekor gajah yang masuk melalui lubang jarum. Bukan susah, mustahil. Ketika Yesus memilih kata unta, hewan terbesar yang paling familiar bagi pendengarnya, dan memasangkannya dengan lubang jarum, pendengar Yahudinya langsung mengerti. Ini bukan teka-teki, ini pernyataan tegas. Secara manusiawi, ini tidak mungkin. Dan inilah bagian yang paling sering kita lewatkan. Yesus tidak sedang bicara soal uang, dia sedang bicara soal ketergantungan. Coba bayangkan seseorang, mungkin kamu kenal orang seperti ini, atau mungkin ini kamu sendiri. Hidupnya secara finansial aman, tabungan ada, investasi jalan, masa depan terencana. Tapi ada satu hal yang aneh. Dia tidak bisa tidur nyenyak kalau saldonya turun sedikit. Dia bilang percaya Tuhan, tapi setiap keputusan hidupnya, setiap rasa amannya, setiap ketenangan pikirannya, semuanya tergantung pada angka di rekening. Bukan Tuhan yang dia andalkan, tapi angka itu. Yesus melihat pola itu jauh sebelum rekening bank ada. Di zamannya, kekayaan justru dianggap tanda berkat Tuhan. Orang kaya sama dengan orang yang disukai Allah. Tapi Yesus membalik asumsi itu sepenuhnya. Dia bilang, semakin banyak yang kamu punya, semakin besar godaan untuk merasa kamu tidak butuh Tuhan. Bukan karena hartanya jahat, tapi karena hati yang bergantung pada harta. Itu yang jadi penghalang. Keras? Ya. Tapi Yesus memang tidak sedang mencari tepuk tangan. Murid-muridnya langsung kaget mendengar ini. Mereka bertanya, kalau begitu, siapa yang bisa diselamatkan? Dan di sini, Yesus menjawab dengan sesuatu yang indah. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Perhatikan, Yesus tidak mencabut pernyataannya. Dia tidak berkata, "Oh tenang, maksudku tidak separah itu." Dia tetap bilang, secara manusiawi, ini tidak mungkin. Tapi kemudian dia menambahkan sesuatu yang mengubah segalanya. Poinnya bukan orang kaya tidak bisa diselamatkan. Poinnya adalah, tidak ada satupun dari kita, kaya atau miskin, yang bisa sampai ke sana dengan kekuatan sendiri. Kita semua butuh pertolongan yang sama. Jadi mungkin, pertanyaan yang perlu kita bawa pulang hari ini, bukan apakah aku cukup kaya atau tidak. Pertanyaannya adalah ini, apa yang paling sulit kamu lepaskan kalau Tuhan memintanya? Bisa jadi uang, bisa jadi karir, bisa jadi reputasi,
Bisa jadi rasa kontrol atas hidupmu sendiri. Karena Yesus tidak sedang menghakimi orang kaya. Dia sedang mengajak semua orang, termasuk kita, untuk jujur pada diri sendiri. Seberapa besar kita benar-benar bergantung pada Tuhan, dan bukan pada apapun yang kita sebut rasa aman kita. Renungkan itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.